Boykot Trans 7 merupakan gerakan yang dimulai oleh santri dan pesantren yang tidak terima atas framing yang dilakukan oleh Trans 7 ya. Setidaknya itulah yang gue dengar gitu. Nah, gue punya banyak teman lulusan pesantren ya. Gue tanyalah teman gue gitu kan. Gue tanya untuk menghindari tuh, kalau gak tahu kehidupan pesantren diem aja, bacot lu ya. Ini yang ngomong lulusan pesantren nih. Gue tanya kan, lu di pesantren ngapain aja ya? Mereka belajar normal kayak orang sekolah, cuma beda kurikulum aja yang lebih mendalam ke agama Islam. Nah, gue tanya lagi, ada nggak jalan ngesot sambil buku-buku ke kiai? Lah, apa-apaan itu bang? Nah, dari sini kita tahu pesantren yang normal itu seperti apa. Kegiatan santrinya ya belajar di sana gitu kan, kagak ada feodalisme. Kalau ketemu kiai ya ucapkan salam, terus salim gitu kan, beres. Ntar pasti ada lagi nih yang komen, wah itu kurang hormat berarti bang. Selalu capek dah gue. Halo, semoga kafein dan selamat datang di Radio Nasib. Gimana gue tuh kemarin sempet nanya ya, ini apa-apaan sih Trans 7 gitu kan, kok tiba-tiba ada seruan boykot. Jadi ya singkatnya Trans 7 memasak tapi banyak yang gosong. Ini bagus anjir, ini bagus banget coy. Jadi di Trans 7 kan ada acara yang namanya Expose gitu kan, yang kemarin acaranya tuh menayangkan kegiatan santri-santri di pesantren dengan narasi yang katanya menyinggung ya kan, disebut ngesot, santri disuruh jalan jongkok buat ngambil susu. Ini kayak ospek aja tuh, apa feodalisme ya. Walaupun memang sih ya, menurut gue narasi kayak gini tuh gak pantas ditaruh di TV gitu kan. Ya karena ini narasi-narasi konten medsos aja. Tapi ya, padahal santri-santri ini lagi dibela loh kan, biar gak usah jalan jongkok lagi, biar tidak ada feodalisme lagi gitu kan, biar tidak terbelenggu dari feodalisme yang berlindung di balik kata penghormatan. Nah, setelah acara TV ini tayang, responnya dari mereka apa? Responnya mereka mengecam, responnya sholat jenazah trans. Ya tentu ya, kenapa mereka responnya seperti ini ya, karena tidak ada dalil, tidak ada perintah yang bisa membacking perbuatan mereka gitu kan. Bahkan pada zaman Rasulullah, para sahabat juga gak ada gitu kan, pada ngesot-ngesot ketemu Rasul, gak ada. Bahkan Rasulullah melarang para sahabatnya untuk membungkuk sebagai tanda penghormatan pada orang lain. Nah, sehingga menjadi suatu pertanyaan, apa yang membuat kiai di sana lebih spesial sehingga dikesot-kesotin gitu? Ajaran dari mana kayak begini? Kalau ada dalilnya, gue juga pasti bakal ikut ngesot-ngesot, ngepot kalau bisa gitu kan. Tapi kan gak ada. Yang bisa membuat suatu individu atau kelompok itu menjadi maju, salah satunya adalah menerima kritikan. Tapi sayangnya banyak sekali pesantren di Indonesia yang sulit menerima kritikan, anti kritik. Mereka membalas bukan dengan poin, bukan dengan dalil, melainkan dengan kecaman. Makanya gue udah sedia sabuk pengaman anjir abis upload video ini. Kamu ngerti apa? Kamu kalau gak ngerti gak usah komen, kalau gak pernah mondok gak usah ngomong. Ya intinya mereka tidak mau introspeksi diri. Mereka cenderung mendengarkan orang-orang yang berstatus mungkin kiai gitu kan, entah abal-abal benar atau salah yang dikatanya, ya bodoh amat. Mereka pasti bakal dengerin. Film bid'ah berisi tokoh walid yang mendoktrin pengikutnya yang mengatasnamakan agama. Di sini film itu malah dikecam, padahal film ini merupakan kritik sosial terhadap penyalahgunaan ajaran agama oleh beberapa oknum gitu. Dan film ini berhasil membuka beberapa kejanggalan yang dilakukan oleh oknum yang mengatasnamakan agama. Nah, film ini dikecam karena alasannya menggambarkan Islam secara keliru. Ya emang keliru Aisyah dan judul lagi bid'ah. Emang mereka maunya tuh ditampilin yang baik-baiknya aja gitu kan. Mereka menutup mata mengenai apa yang sedang terjadi di lapangan. Nah, makanya setelah Trans 7 memberikan fakta seterang ini, ya jelaslah dikecamkan juga nampilin yang baik-baik. Gimana sih Trans 7 ini?